Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang terhormat narasumber kami pada malam hari ini, Bapak Saiful Fahmi MSI. Beliau merupakan narasumber kita pada malam hari ini untuk tema kelas strategi tuntas menyelesaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Sebelum itu, dan saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kelas kami dari awal hingga akhir dan tanpa ada kendala sedikit pun. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lulu Ariyanti yang akan membantu diskusi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya akan mohon maaf, saya akan menginformasikan terkait susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, yang ketiga yaitu penyampaian materi dari narasumber kami, Bapak Saiful Fahmi MSI, dan yang keempat yaitu diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Dan sebelum itu Bapak Ibu, mungkin sama-sama kita buka diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu Ariyanti selaku moderator. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual Zoom meeting dalam kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat ataupun Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia, yang mana pada bulan Desember ini adalah pertemuan ataupun kegiatan kita yang pertama. Jika Bapak Ibu melihat WA kami di grup-grup di komunitas kami di Guru Cendekia, kegiatan ini ataupun tema yang pertama kita adalah terkait dengan PMM. Kemudian tema kedua nanti di pertengahan bulan Desember berkaitan dengan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir di akhir Desember nanti berkaitan dengan P5. Sesuai dengan semboyan kami ataupun moto kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kita mencoba untuk sekedar tidak berteori, tetapi kita coba untuk mengaplikasikannya ataupun mengimplementasikannya di dunia pendidikan. Dan saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu, khususnya Bapak narasumber, Bapak Saiful Fahmi MSI. Beliau adalah guru IPA di salah satu SMP di NTB, tepatnya di Sumbawa. Beliau adalah guru berprestasi dan tentu banyak karya-karya beliau, dan khususnya di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Ada Bapak Mas Robinson, selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Ada Ibu Padmiati, ada Bapak Ruli Karniadi, ada Bapak Nana Sujana, ada Bapak Agus Gustiawan, Bu Samini, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam topik yang pertama ini adalah terkaitan dengan PMM. Ataupun Bapak Ibu sudah mungkin tidak asing lagi dengan teori, ataupun Bapak Ibu sering mengikuti diklat-diklat ataupun webinar berkaitan dengan platform ini. Bapak Ibu pasti, saya yakin 100%, apalagi dengan kebijakan kurikulum Merdeka ini, platform ini yang pertama untuk dikunjungi oleh Bapak Ibu para guru. Tapi tidak hanya sekedar mengunjungi, ada beberapa item ataupun form yang ada di platform tersebut. Nah, di situ sudah lengkap sekali. Mungkin bukan guru penggerak saja, tapi semua guru bisa mengakses. Nah, di sana juga ada pelatihan-pelatihan mandiri. Nah,
banyak Bapak Ibu guru yang coba untuk WA pribadi ke saya ingin membahas lebih dalam berkaitan dengan PMM. Nah, di situ ada pelatihan-pelatihan mandiri yang tentunya di zaman digital, di zaman era 5.0 ini, Bapak Ibu tentu bisa belajar mandiri, belajar sendiri dan belajar kapan saja di mana saja. Nah, oleh karena itu platform PMM yang kita akan bahas ini di situ sudah sangat lengkap sekali sehingga Bapak Ibu bisa coba untuk membuka dan tentunya dalam platform tersebut ada beberapa pelatihan yang bersertifikat langsung dari Dirjen GTK kalau tidak salah, Profesor Nunu Suryani. Nah, di situ Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, itu yang akan kita lebih dalami pada diklat pertama pada Guru Cendekia di malam hari ini dan seterusnya. Sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, kita kurang lebih sekitar 3 hari. Setiap diklat itu 3 hari, 2 hari Bapak Ibu bisa diskusi dengan narasumber terpilih kami, dan 1 hari Bapak Ibu bisa berdiskusi di WA Group. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar teori, Bapak Ibu bisa mengambil ilmunya, bisa berdiskusi sampai bisa, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di instansi ataupun di sekolah Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti kegiatan diklat. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita diskusikan dan pelajari mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Dan cara selanjutnya Bapak Ibu yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan jadwal diklat kita Bapak Ibu. Untuk jadwal untuk Zoom itu kita ada 2 hari. Malam ini merupakan sesi pertama yaitu pada tanggal 7 Desember. Dan besok malam merupakan sesi kedua Bapak Ibu yaitu pada tanggal 8. Dan besok pagi kami akan membuka WA Group untuk diskusi interaktif dengan narasumber sampai dengan tanggal 10 Desember sesuai dengan jadwal yang kami kirimkan pada WA Group. Dan terkait dengan dokumen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu menanyakan baik di mana link presensi dan sebagainya, karena semua akan kami siapkan dan akan kami kirimkan di WA Group secara utuh dan penuh di saat hari terakhir kelas. Jadi Bapak Ibu cukup fokus untuk mengikuti kelas diklat dan bisa mencatat poin-poin penting yang Bapak Ibu bisa temukan atau gali pada diklat kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan mungkin sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa menuliskan siap pada kolom chat bahwa Bapak Ibu sudah siap nih untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini agar sama-sama semangat untuk memulai diklat kita pada malam hari dengan tema yaitu strategi tuntas menyelesaikan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Baik, di studio sudah banyak yang siap seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh sambutan tadi oleh Bapak Dr. Muhammad Soehardi, bahwa narasumber kita pada malam hari ini sudah sangat berkompeten pada bidangnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan beliau apa saja yang Bapak Ibu masih belum ketahui terkait dengan platform Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya serahkan kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu berlanjut dengan sesi penyampaian materi oleh narasumber kami Bapak Saiful Fahmi. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lulu Arianti PD yang telah memberikan bersama forum ini ya. Izinkan saya untuk berbagi layar. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah tentang strategi menyelesaikan aksi nyata mandiri di Mohon maaf PMM Bapak, ya. Jadi mohon ini maaf, ya mohon maaf Pak untuk materinya belum terlihat. belum terlihat. Ya, Saya ulang share screen baik, lagi. sudah terlihat Bapak.
Ya, Baik, sudah oke. terlihat. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan PMM, kemudian dengan aksi nyata gitu ya. Saya juga baca di sosial media banyak sekali yang bilang bahwa kita ini dipersulit, banyak sekali aksi nyata yang harus kita kerjakan dan segala macamnya gitu. Makanya kemarin kami berdiskusi dengan Bapak Dr. Muhammad Suhardi tentang bagaimana kalau kita sampaikan mengenai cara atau strategi untuk menyelesaikan aksi nyata ini. Apakah benar sulit? Apakah benar seperti yang disampaikan di sosial media mengenai beban-beban guru terkait dengan PMM dan aksi nyata ini seperti itu ya. Jadi itu salah satu latar belakangnya ya. Tapi sebelum jauh membahas mengenai itu, mungkin saya akan mohon maaf, materinya terclose. Bisa diulangi Bapak untuk share screen-nya. Ya. Eh, Sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya Saiful Fahmi dari Lombok Tengah, ya di sirkuit MotoGP itu di Lombok Tengah, itu di kabupaten saya ya. Kemudian riwayat mengajar saya pernah ngajar di SMA Elpas Centauri di Bandung dari tahun 2013 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2017 saya mengikuti program guru garis depan untuk daerah-daerah 3T, daerah terpencil terluar, dan saya terdampar di SMPN Satap Matayang di Kabupaten Sumbawa Barat gitu. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 Fisika, jadi bukan pendidikan fisika ya, fisika murni. Kemudian setelah mengikuti S1 Fisika, saya mengikuti PPG Prajabatan yang sekarang lagi marak dilaksanakan, PPG Prajabatan ini. Saya adalah salah satu kelinci percobaannya lah bahasa kasarnya atau pilot project dari PPG Prajabatan ini. Jadi guru-guru yang dari orang mahasiswa yang dari jurusan non kependidikan dikuliahkan bidang pendidikan. Nah, apakah bisa menjadi guru atau tidak? Nah, setelah dievaluasi ternyata banyak yang berhasil, rekan-rekan saya banyak di kepala sekolah, banyak yang di guru penggerak dan segala macamnya, sehingga sekarang digaungkanlah PPG Prajabatan yang mungkin Bapak Ibu guru sering lihat selebarannya ya. Kemudian saya pada tahun 2015 kuliah juga waktu ngajar sambil ngajar di Bandung di ITB ya. Jurusannya fisika murni juga. Jadi saya belum pernah kuliah pendidikan ya bukan ya hanya dapat ilmu pendidikan dari PPG Prajabatan itu gitu. Pak di SMP Satap Matayang di NTB. Kemudian sambilan itu saya juga menjadi dosen praktisi teknologi pendidikan di Universitas Mataram. Berikut beberapa karya yang telah saya kerjakan akhir-akhir ini ya. Sebelum membahas tentang PMM, mungkin ini masih hangat ya. Ini baru dirilis oleh Bapak Menteri tanggal 5 Desember kemarin tentang skor PISA kita ya. Skor PISA kita ini seperti apa sih gitu. Karena yang digaung-gaungkan kenapa ada kurikulum merdeka dan segala macamnya adalah skor PISA Indonesia itu yang rendah. Nah, ini adalah hasil skor PISA kita tahun 2022 yang terbaru ya. Nah, alhamdulillah di literasi membaca kita naik 5 peringkat ya. Dulu di peringkat 60 ya, peringkat 60-an, 70-an. Sekarang membaca itu di peringkat 70-an lah gitu. Kemudian matematika, literasi matematika kita naik juga 5 peringkat. Kemudian literasi sains kita juga naik 6 peringkat ya. Jadi hampir semuanya kita naik peringkat kita ya. Membaca naik 5 peringkat, kemudian matematika naik 5 peringkat, dan sains juga naik 6 peringkat gitu. Namun kabar buruknya adalah skornya, nilainya. Semua turun. Membaca itu turun 12 poin, kemudian matematika itu 13 poin, kemudian sains juga turun 13 poin. Jadi kesimpulannya skor PISA kita kemarin itu ranking kita naik, tetapi nilainya turun gitu. Ya, menurut yang disampaikan oleh analisis Bapak Menteri bahwa ini terjadi karena 2022 di 2000 sebelumnya kan ada pandemi. Jadi anak-anak kita banyak yang lost learning, jadi kurang belajar lah di selama pandemi itu, makanya skornya turun gitu ya.
Kemudian saya mengkaji lebih dalam lagi ya tentang PISA ini, bagaimana kondisinya secara realnya gitu ya, datanya gitu. Ini adalah data kita dari 2001 sampai 2022 ya. Skor kita bisa dilihat naik, kemudian sekarang ini yang membaca ya, reading membaca cenderung turun. Kemudian yang di matematika juga bisa dilihat ini polanya. Kemudian yang sains juga bisa dilihat polanya gitu. Ya. Ya, jadi ini ada naik, kemudian sekarang turun, ini juga kecenderungan turun ya. Kemudian ini rata-rata dunia nih Bapak Ibu ya. Rata-rata dunia itu jauh sekali di kita gitu. Mereka skornya sekitar 500-an, kita masih di tertinggi 400 di tahun 2008. Sekarang malah 359. Jadi yang kita harus kejar itu lumayan berat ya. Lumayan tinggi skor rata-rata dunia yang harus kita kejar gitu. Ya. Ini data-datanya. Kemudian ini terkait dengan kemampuan anak-anak kita ya. Ini yang merah ini 82% ini adalah skor anak-anak kita yang jadi PISA itu soalnya itu ada 6 level. Level 1 sampai level 6 kesulitannya. Nah, di matematika 82% anak-anak kita itu baru sampai level 2. Ya, 82%. Dan yang sampai level 5 dan 6 itu tidak ada. Sisanya yang 18% itu ada di level 3 dan 4. Ibu, ya. Kemudian di reading juga sama, 75% anak-anak kita itu di level 1 2 dan sisanya itu di level 3 4 begitu. Begitu juga dengan sains gitu. Jadi kalau ini rata-rata dunia ya. Jadi ada PR yang cukup besar lah yang harus kita hadapi terkait dengan kemampuan literasi anak-anak kita, baik itu matematika, sains maupun literasi membacanya gitu ya. Jadi harapan saya menyampaikan ini di awal supaya ini menjadi motivasi kita bahwa PR kita besar untuk mengejar skor dunia ya, karena ini dilakukan dibandingkan dengan anak-anak di dunia bukan di Indonesia saja gitu ya. Jadi itu PR besar kita sebagai guru. Mari kita semangat untuk belajar, mengajar dan berkarya. Ya, jangan kita melihat skor ini kemudian drop, tidak. Tapi kita harus tetap semangat seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri kemarin itu ya. Oke, kita mulai saja ke PMM ya. Itu tadi tentang update terkini saja tentang dunia pendidikan kita ya. Jadi PMM seperti yang telah Bapak Ibu ketahui adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Ya. Jadi di PMM itu kita akan didukung untuk mengajar. Ada perangkat ajar di sana yang akan bisa memudahkan kita untuk kita download, kita modifikasi, kita tiru gitu. Kemudian kita juga bisa belajar melalui apa yang akan kita bahas ya kali ini yaitu tentang pelatihan mandiri. Serta kita juga bisa berkarya. Ya, di sana ada bukti karya, ada ide praktik, dan salah satunya juga termasuk aksi nyata. Itu termasuk dari berkarya. Jadi di PMM itu kita akan didukung untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila itu ya. Ini tampilan PMM yang baru ini di HP, ini di laptop. Bedanya apa? Kalau di laptop itu ada LMS ini. Kalau ada LMS-nya ini pasti dia di laptop. Kalau di HP belum ada fitur LMS atau Learning Management System-nya. Ya. Nah, ini adalah kurang lebih 6 materi yang akan saya sampaikan untuk malam ini dan besok ya. Pertama tentang implementasi kurikulum merdeka. Kita akan kembali mengingat sedikit mengenai implementasi kurikulum merdeka, kemudian tentang PMM, kemudian saya akan juga bahas tentang pelatihan mandiri, baru kemudian aksi nyata. Dan harapannya nanti kita bisa sama-sama membuat praktik, membuat aksi nyata, kemudian sampai bisa menguploadnya gitu. Jadi seperti kata Bapak Suhardi tadi, jangan sampai kita hanya teori-teori saja. Kita kalau bisa sampai kita menguploadnya. Jadi selain mendapat sertifikat dari guru cendikia, kita bisa juga mendapat sertifikat dari PMM gitu pada kenyataan. Mudah-mudahan 2 hari atau 3 hari ke depan ini kita bisa sampai sama-sama mengupload aksi nyata ini gitu ya. Itu harapan saya dan harapan dari panitia. Semoga kita bisa sama-sama komit untuk melaksanakan itu. Gitu. Oke, kita ke materi pertama
tentang implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini adalah episode ke-15 dari Merdeka Belajar ya, yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita ya. Dari episode 15 ini ada kurikulum merdeka dan pendampingnya yaitu PMM. Ini dirilis pada tahun 2022. Kalau nggak salah itu di bulan Februari. Jadi episode 15 ini di bulan Februari 2022. Kalau sekarang nggak salah, sekarang 25 atau 26 episode yang tadi dirilis untuk meningkatkan atau memulihkan kembali pendidikan Indonesia ya. Nah, jadi di implementasi kurikulum merdeka itu ada jalur mandiri kemarin kita tempuh ya. Jadi ada 3 tingkatan kalau nggak salah. Ada namanya mandiri belajar, ada namanya mandiri berubah, ada namanya mandiri berbagi. Ya. Mandiri belajar itu strukturnya itu masih kurikulum 2013. Dapodiknya itu masih kurikulum 2013. Namun kita bisa menerapkan beberapa hal dari kurikulum merdeka di kurikulum 2013. Itu namanya mandiri belajar. Ya. Kemudian ada mandiri berubah. Kalau di mandiri berubah ini dapodiknya itu sudah menggunakan struktur dari kurikulum merdeka. Nah, namun kita juga hanya menerapkan kurikulum merdeka berdasarkan dari apa pedoman yang ada gitu. Belum boleh modifikasi. Jadi hanya menggunakannya saja, menggunakan strukturnya saja. Belum bisa berbagi. Nah, kalau di mandiri berbagi ini level tertingginya, kita diharapkan sudah bisa berbagi dengan sekolah-sekolah yang lainnya ya di mandiri berbagi ini. Dan bisa dilihat di sini ada kata mandiri, mandiri, mandiri gitu. Jadi di kurikulum merdeka ini sangat ditekankan tentang kemandirian. Kenapa seperti itu? Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti perubahan kurikulum, misalnya dari KTMSP ke 2013, di tahun 2013-2014, kita mengikuti pelatihan yang berjenjang. Jadi kita dilatih oleh narasumber-narasumber, kemudian sampai diikuti ke sekolah untuk melakukan praktik ngajar itu sampai diikuti di situ gitu. Saya ingat sekali saya masih di Bandung 2014 itu saya ikut pelatihan kurikulum 2013 di Bandung. Kemudian 2017 saya pindah di Sumbawa Barat di NTB di daerah terpencil. Itu ternyata belum mendapatkan pelatihan kurikulum 2013 waktu itu. Bayangkan 2017 di sana belum dapat, masih kurikulum lama gitu. Nah, jadi dari 2013 ke 2017 itu waktunya sangat lama. Nah, itu yang membuat sekarang pemerintah itu memilih jalur yang lain, tidak lagi melakukan pergantian berjenjang, namun dengan cara pelatihan secara mandiri. Makanya namanya di sini mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan pelatihan seperti ketika 2013, kurikulum 2013, maka itu tidak akan ada. Kecuali memang daerah-daerah yang memiliki APBD yang rendah, APBD yang cukup bagus. Misalkan di kabupaten saya, kebetulan di sini ada tambang emas, jadi pada tahun 2022 itu 8 orang guru dari setiap sekolah itu dilatih tentang kurikulum merdeka. Nah, dan di 2022-2023 itu kami diwajibkan untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka. Dengan tadi sudah persyaratannya bahwa kami 8 orang guru di setiap sekolah itu dilatih dulu. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang APBD-nya kurang, ya itu tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena yaitu dari pusat tidak akan mengalokasikan dana untuk melakukan pelatihan berjenjang seperti kurikulum 2013. Jadi kita diharapkan untuk melakukan pelatihan secara mandiri, yaitu dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu ingin mengetahui posisi sekolahnya di mana, bisa dikunjungi ini kurikulum kemdikbud.go.id pelaksanaan IKM. Jadi Bapak Ibu ketikkan di sini NPSN sekolahnya, dan nanti akan diketahui posisi kategori implementasi kita itu apa. Ya. Kalau di sekolah saya mandiri berubah 2 tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti silakan dikunjungi website ini, nanti diketikkan di sini. Karena banyak Bapak Ibu guru yang tidak tahu sekolah Bapak Ibu levelnya apa, mandiri berubah, berbagi, atau belajar gitu. Kayaknya masih belajar gitu. Padahal mungkin dia sudah berbagi misalnya, atau sebaliknya gitu. Dan itu perlu Bapak Ibu tahu supaya bisa mengetahui hak dan kewajiban Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mandiri berbagi, maka sekolah Bapak Ibu punya kewajiban untuk membagikan ilmu yang Bapak Ibu punya di sekolah ke sekolah lain itu gitu. Ya.
Silahkan bisa dikunjungi di sini, di slide PowerPoint sudah ada ya. Nanti tinggal diketikkan MPSN sekolah saja, langsung muncul di sini. Dan bisa kita lihat juga di kabupaten kita atau di sekolah di provinsi kita, sekolah mananya saja yang levelnya pada sama dengan kita gitu ya. Ini TK masih banyak yang mandiri belajar. Seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sih mandiri itu sangat ditekankan? Pelatihan mandiri, kemudian tadi jalurnya mandiri, mandiri belajar. Nah, ternyata mandiri ini merupakan salah satu elemen dalam profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Ya, ini mandiri, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, mandiri ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa kita guru dituntut untuk mandiri juga? Ya, ya, tentu kita ingin siswa kita punya kemampuan mandiri. Ya, tentu kita juga harus mandiri juga gitu. Nah, jadi makanya pemerintah memasukkan elemen mandiri ini ke dalam karakter yang ingin disampaikan didapat oleh peserta didik. Jadi kalau peserta didik ingin mandiri, kita juga tentu harus mandiri. Salah satunya dengan mandiri belajar di PMM gitu. Jadi kalau ingin tahu kurikulum 2000, kurikulum Merdeka, ya di PMM itu sudah lengkap materinya. Tapi apakah kita cukup mandiri untuk melakukan itu? Nah itu Bapak Ibu sendiri mudah-mudahan insya Allah dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, saya yakin ini sudah wujud kemandirian Bapak Ibu gitu. Karena ini 100% berasal dari niat Bapak Ibu, tidak ada anggaran dari sekolah, tidak ada anggaran dari dinas, kemudian Bapak Ibu juga luangkan waktunya di luar jam kerja dengan kuota-kuota pribadi, ini sudah wujud kemandirian Bapak Ibu. Insya Allah 208 guru yang hadir di sini, muridnya semua bisa memiliki profil Pancasila khususnya mandiri, karena Bapak Ibu gurunya sudah memiliki kemandirian yang luar biasa, sangat luar biasa ya. Berikutnya saya akan membahas tentang PMM ya. PMM itu bisa kita jalankan di HP, bisa juga di laptop ya, dengan mengunjungi guru.kemdikbud.go.id ya. Ini sudah sangat lazim sekali ya diikuti. Nah, ini adalah beberapa menu baru di PMM ya. Menu-menu baru di PMM ini, tampilan baru PMM. Ya. Ini pelatihan mandiri yang akan kita bahas kali ini, banyak kita bahas kali ini ya. Di pelatihan mandiri memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya. Materi dibuat singkat untuk memudahkan Anda melakukan pelatihan secara mandiri. Jadi materinya itu singkat-singkat, bisa kita ikuti sambil kita nganggur ketika jam kosong segala macamnya, bisa kita buka-buka gitu. Tayangannya juga sangat bagus, sudah dikemas dengan luar biasa lah ya. Tinggal kita ikuti saja. Kemudian ada LMS. LMS ini digunakan untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK, Kemendikbud ya. Jadi banyak hal yang akan dipindahkan ke sini nanti. Diklat itu akan dipindahkan ke sini, ke LMS ini. Bulan November kemarin saya mengikuti diklat untuk mengisi ide praktik ini. Jadi ide praktik ini bisa diisi oleh alumni ide praktik, pelatihan ide praktik baik. Nah itu pelatihannya dilakukan melalui LMS ini. Sangat baik, sangat bagus LMS ini ya, bagus sekali. Mungkin nanti juga hal-hal lain juga akan dipindahkan LMS-nya, Learning Management System-nya ke PMM. Jadi PMM ini akan menjadi platform tunggal untuk guru. Jadi apapun yang ingin kita cari itu tinggal kita pergi ke PMM gitu. Kemudian ada ini yang baru, refleksi kompetensi ya. Refleksi kompetensi ini Bapak Ibu bisa melihat kemampuan pedagogik Bapak Ibu seberapa gitu. Kemudian kemampuan sosial Bapak Ibu itu di level berapa gitu. Nah, bisa mengelik refleksi kompetensi ini. Ini harus sudah diisi sebelum 31 Januari 2024 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan diisi ini, refleksi kompetensi ini. Dia ada pertanyaan-pertanyaan, simpel-simpel saja, bisa diisi sambil-sambil luang gitu ya. Dan ini harus diisi, kalau enggak nanti pasti akan ada pemberitahuan dari dinas ke sekolah untuk mengisi refleksi kompetensi. Di situ akan mengisi 4 komponen kompetensi guru itu ya, pedagogik, kemudian profesional, sosial, dan segala macamnya, dan 4 itu ya. Jadi refleksi kompetensi ini harus Bapak Ibu isi sebelum tanggal 31 Januari 2024. Mengisinya sangat mudah karena soalnya pilihan ganda seperti itu. Kemudian ini ada seleksi kepala sekolah. Nah, seleksi kepala sekolah juga sekarang sudah mulai akan dilakukan melalui
PMM. Jadi ada istilahnya bakal calon kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak dan segala macamnya, itu sudah terdata di PMM. Kenapa seperti itu? Karena banyak, mungkin bukan kita ya, mudah-mudahan tidak ada di sini, kepala sekolah yang berasal dari, ya kalau kita istilahnya itu kedekatan lah, jalur-jalur politik lah, kepala sekolah itu diangkatnya gitu. Nah, dengan diintegrasikannya ke PMM nanti kepala sekolah yang bisa terangkat itu akan bisa transparan sekali dilihat siapa guru yang portofolionya bagus, itu yang akan bisa menjadi kepala sekolah. Dilihat dari apa? Dari statistiknya yang ada di PMM gitu. Nggak bisa lagi kepala sekolah itu asal diangkat seperti itu. Harapannya bisa seperti itu. Makanya seleksi kepala sekolah ini akan coba dilakukan melalui PMM ini gitu. Jadi bakal calon kepala sekolah itu sudah terdata sekarang di dinas itu. Jadi tidak ada lagi, akan dikurangi perangkat kepala sekolah melalui jalur-jalur yang tidak profesional seperti itu ya. Harapannya seperti itu karena bagaimanapun saya juga merasakan di sekolah saya di sekolah itu sudah 6 tahun, kepala sekolah saya sudah berganti 4 kali selama 6 tahun itu, hampir setiap tahun itu saya ganti kepala sekolah gitu. Ya, saya rasakan lah bagaimana kepala sekolah yang A, kepala sekolah yang B dan yang lainnya gitu. Ya. Jadi harapannya kepala sekolah itu sebagai leader di sekolah itu memang orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi sehingga sekolah-sekolah di Indonesia itu bisa berkualitas ya. Kemudian ini fitur yang baru yaitu pencarian. Ya, jadi sekarang kita tidak perlu lagi mengklik-klik menu ini untuk mencari sesuatu. Misalnya kita ingin mencari sesuatu di perangkat ajar, kalau dulu kita harus buka dulu perangkat ajar ini, kemudian mencari dan segala macamnya. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa kita langsung cari dari sini, fitur pencarian ini. Itu bisa juga dari yang bawahnya. Itu. Jadi ini akan kita manfaatkan sekali nanti untuk melakukan aksi nyata, mencari aksi nyata rekan-rekan guru kita yang diterima itu seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa menggunakan fitur pencarian ini nanti. Ini sangat membantu sekali, makanya diubah tampilannya PMM, pencarian itu ada di atas sekarang seperti ini. Dulu ada di bawah seperti ini, ditambah lagi di atas lagi sekarang. Gitu ya. Jadi ini beberapa fitur baru yang ada di PMM. Termasuk di sini ada fitur komunitas. Nah, nanti fitur komunitas itu Bapak Ibu guru bisa membuat komunitas sekolah gitu, atau kalau kami menyelahnya di sekolah kami itu komunitas belajar sekolah. Kita buat di PMM. Jadi kita mau lakukan webinar dan segala macamnya itu kita bisa buat di komunitas ini. Namun syaratnya nanti itu terkait dengan pelatihan mandiri. Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 pelatihan mandiri baru bisa membuka fitur komunitas ini gitu. Jadi ada banyak fitur-fitur yang tidak bisa kita akses kalau belum menyelesaikan beberapa pelatihan mandiri. Ya, salah satu contohnya kemarin ada perangkat ajar, misalnya kita ingin mengupload perangkat ajar di menu perangkat ajar, kalau di bukti karya bisa. Tapi kalau di menu perangkat ajar, kita harus sudah menyelesaikan atau sudah bersertifikat pelatihan perangkat ajar, baru bisa mengupload di perangkat ajar. Kemudian ada juga kemarin ada seleksi penelaah untuk aksi nyata, itu juga disyaratkan harus sudah menyelesaikan 7 pelatihan mandiri. Gitu. Jadi dengan menyelesaikan pelatihan mandiri ini, banyak fitur-fitur lain yang ada di PMM ini yang bisa kita akses seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang ada di sini, ada fitur-fitur lain yang masih tersembunyi dan dikunci, dibutuhkan orang-orang yang sudah melakukan pelatihan mandiri. Makanya kita mudah-mudahan bisa sampai membuka semuanya ya, bisa melanjutkan pelatihan mandiri sebanyak mungkin. Ya. Nah, ini kita akan bahas kemudian tentang pelatihan mandiri itu apa sih ya. Jadi memuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi adanya pelatihan mandiri ini salah satu ujung tombak supaya guru bisa paham tentang kurikulum merdeka itu secara mandiri, belajar secara mandiri. Ya. Dan di sini termuat banyak sekali materinya. Gitu. Termasuk saya misalkan belum guru penggerak, ya bisa belajar materi-materi guru penggerak, ada juga di PMM. Gitu. Beberapa materi ada di PMM. Jadi tidak harus menunggu kita menjadi lulus seleksi A, B, C, baru kita bisa belajar. Kita bisa belajar di pelatihan mandiri. Nah, untuk mengakses pelatihan mandiri ya tinggal klik benda, nanti akan muncul langsung pelatihan mandirinya ya. Nah, kalau kita klik pelatihan mandiri itu akan ada menu yang ini. Ada 3 menu di sini. Ada untuk Anda, ada topik, ada aksi nyata. Untuk Anda itu ada 3 halaman lagi. Rekomendasi belajar, progres, sama webinar. Nah, ketiga ini, misalnya rekomendasi belajar ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan pada raport pendidikan kita.
Jadi kalau rapot pendidikan kita merah di bagian literasi, yang akan muncul rekomendasinya itu tentang itu. Ya. Jadi ini terkoneksi dengan rapat pendidikan juga, rapat pendidikan sekolah itu. Jadi rekomendasi yang muncul adalah berdasarkan apa yang lemah di rapat pendidikan. Ya. Jadi itu yang muncul di rekomendasi. Termasuk yang muncul di menu webinar juga. Itu berdasarkan dari kelemahan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan di rapat pendidikan. Jadi sudah koneksi antara rapat pendidikan dengan PMM. Jadi apa yang direkomendasikan di sini ya tentunya terkait untuk perbaikan rapot pendidikan. Karena pada ujung-ujungnya nanti sekolah itu akan dilihat rapotnya seperti apa. Seperti anak-anak siswa kita rapotnya anak seperti apa. Sekolah juga punya rapot. Gitu, ya. Dan jadi kalau kita belum menyelesaikan rekomendasinya ini ya akan muncul rekomendasi. Kalau sudah muncul nanti akan muncul rekomendasi yang baru yang berkaitan dengan bagian mana yang lebih lemah lagi yang harus ditingkatkan di sekolah itu berdasarkan dari rapot pendidikan. Kalau progres topik ini adalah misalnya kita mengerjakan beberapa topik dalam satu waktu, nanti ada progresnya masing-masing seperti itu. Kalau webinar sama ya, jadi ada kegiatan webinar yang bisa Bapak ikuti. Webinar ini diadakan oleh komunitas-komunitas yang ada di PMM seperti itu ya. Kemudian untuk topik, tersedia topik ini ya. Nanti munculnya seperti ini. Kalau Bapak itu sudah mendapatkan sertifikat, sudah selesai menyaksikan aksi nyata, kemudian sudah divalidasi, nanti ada muncul seperti ini. Sertifikatnya tersedia. Gitu. Ini. Kemudian kalau memerlukan aksi nyata, dia warnanya biru. Praktikkan aksi nyata. Gitu. Kalau belum dicatat sama sekali, belum dilakukan pelajaran, dia tidak akan berwarna seperti ini. Ini bukan punya saya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali nih. Ini punya teman saya. Saya masih sedikit lah aksi nyatanya, belum sebanyak ini. Jadi seperti ini. Di sini juga bisa dipilih nanti ada rekomendasi yang terbaru, yang lama, dan segala macamnya. Biasanya kita kerjakan yang rekomendasi terlebih dahulu. Dan isinya biasanya ini adalah tentang perangkat dasar dari kurikulum Merdeka, yaitu perencanaan pembelajaran yang tentang modul ajar, asesmen yang tentang penilaian, KKTP, dan segala macamnya. Kemudian di fitur aksi nyata, nah di fitur aksi nyata ini adalah berisi aksi nyata yang telah dilakukan oleh rekan-rekan guru kita gitu. Nanti akan dipilih mana yang terbaik di minggu itu gitu. Akan dipin di sini. Jadi semua orang bisa lihat gitu. Misalnya ini oleh Ibu Anita SPD ini sudah dipin oleh kementerian, sudah dilakukan seleksi. Oh ini aksinya Ibu Anita ini bagus, makanya dia dipin. Jadi kalau kita buka semua akan ada aksi nyata yang Ibu Anita ini. Saya harapkan nanti ada aksi nyata kita semua yang ada di sini gitu, bergantian gitu. Jadi kita bisa melihat aksi nyata teman-teman itu kayak gimana sih aksi nyata itu, apakah benar sesulit yang dikatakan orang atau jangan-jangan lebih sulit lagi gitu. Ya, jadi bisa dilihat di aksi nyata, bisa kita download ini, bisa kita download aksi nyata itu, bisa juga kita modifikasi sebagai dasar kita untuk menyusun aksi nyata yang akan kita lakukan. Misalkan nanti syaratnya jangan sampai terjadi plagiat. Jadi ini fitur aksi nyata ini dibuka, ini banyak sekali isinya. Aksi nyata semua menu tinggal Bapak Ibu pilih aja gitu. Ya. Nah ini adalah alur mengerjakan pelatihan mandiri ya. Jadi alur kita mengajarkan pelatihan mandiri itu pertama ya kita pilih topiknya dulu. Misalkan di sini topiknya adalah pelajar Pancasila. Nah dalam topik itu ada modul-modul lagi. Ini misalnya modul 1, ini ada modul 2. Di dalam modul itu kalau kita buka nanti ada materi-materinya. Ada aktivitasnya, ada cerita refleksinya. Mungkin Bapak Ibu pernah buka ya. Nanti ada videonya yang harus ditonton dulu sampai selesai. Kemudian ada latihan pemahamannya. Nah, latihan pemahaman ini tidak menentukan kelulusan kalau di sini. Ya, kita jawab-jawab aja. Kemudian ada cerita reflektifnya. Ini bisa kita isi berdasarkan hal yang kita dapat dari menonton video itu atau membaca materi yang ada di aktivitas itu ya. Setelah kita mengisi ini, maka akan berwarna hijau seperti ini. Kalau belum nanti dia akan berwarna abu. Kalau sudah selesai dia akan berwarna hijau seperti ini. Nah, setelah semua modulnya selesai, misalnya modul 1, modul 2, baru kita akan bisa melakukan yang namanya aksi nyata. Ya. Bisa melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini ada kriterianya. Ada kriteria yang terpenuhi. Kalau aksi nyata kita memenuhi kriteria, maka dia akan keluar sertifikat. Kalau tidak, maka akan tidak lulus validasi. Tapi jangan khawatir kalau tidak lulus validasi, jangan baper gitu.
ya kita perbaiki aja lagi. Apakah benar ini divalidasi gitu? Saya orangnya iseng gitu. Jadi saya coba aja upload asal-asalan gitu. Pernah saya upload apa asal-asalan, ternyata beneran ditolak dia, tidak bisa diterima. Saya coba upload yang kurang lengkap, RPP misalnya di itu, saya upload kurang lengkap, ternyata tetap ditolak, disuruh untuk diperbaiki. Nah, jadi benar-benar divalidasi dia, sinyatanya. Makanya kalau Bapak Ibu mengerjakan ini bisa lama proses aktivitasnya, sekitar 2 atau 3 minggu. Karena apa? Karena memang benar-benar divalidasi. Karena nanti aksi nyata Bapak Ibu itu akan eh, di akan ditampilkan, menu aksi nyata di platform mereka akan dilihat oleh semua guru di Indonesia. Jadi pemerintah itu tidak ingin apa yang kita lihat itu tidak baik, makanya divalidasi. Dan kabar baiknya sekarang sedang dilakukan pelatihan terhadap 100 orang guru untuk melakukan validasi supaya bisa lebih cepat. Dan di tahun depan akan ada lagi pelatihan. Jadi kalau guru-guru yang sudah bisa mengerjakan 7 aksi nyata, nah nanti bisa mengikuti seleksi sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat namanya. Jadi kita bisa membantu rekan-rekan kita apakah aksi nyatanya sudah bagus atau tidak gitu. Kalau sudah bagus ya kita loloskan, nanti akan masuk ke validasi. Nah, ini saya juga ingin masuk, mudah-mudahan bisa masuk tahun depan gitu. Mari kita sama-sama supaya aksi nyata teman-teman kita bisa lebih cepat divalidasi. Karena memang kadang-kadang ini yang kita bete gitu. Kita sudah mengerjakan 2-3 minggu udah keluar-keluar, ini kapan keluarnya gitu. Sudah kita lupa, ternyata ditolak lagi. Udah lama kita nunggu, ditolak. Gitu. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, ya kita harus perbaiki lagi, ngulang lagi, nunggu lagi lama. Gitu. Nah, proses ini yang masih kendala di Kemendikbud karena sumber daya manusia di Kemendikbud kan terbatas juga. Kemudian guru jumlahnya kan banyak sekali. Apalagi guru-guru yang melakukan ini sangat banyak sekali. Gitu. Ini saja sekarang sudah ada 226 guru yang ingin melakukan aksi nyata. Kalau satu orang satu, maka akan ada 226 aksi nyata. Kalau satu orang 5, akan sangat banyak, 1000-an dia. Maka dibutuhkan banyak orang untuk melakukan validasi. Jadi kalau validasinya lama ya, kita harus sabar. Karena memang kondisinya masih seperti itu. Ya. Ini rangkuman yang di sana ya, tentang alur mengerjakan pelatihan mandiri. Seperti itu. Berikutnya mengenai aksi nyata. Jadi aksi nyata ini adalah aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu pelatihan mandiri. Jadi kalau kita sudah menyaksikan aksi nyata, maka kita sudah dinyatakan tamat. Tapi kalau menyelesaikan pelatihan mandiri itu, tapi syaratnya aksi nyata itu harus divalidasi. Kalau sudah oke dan dapat sertifikat, maka kita sudah dinyatakan kompeten terhadap satu materi pelatihan mandiri. Jadi aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman ya. Jadi teori-teori di pelatihan mandiri itu kita praktikkan. Jadi pada intinya aksi nyata itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertamanya itu harus ada aksinya, jadi harus ada foto kegiatan atau dokumentasi kegiatan yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah feedbacknya. Jadi harus ada feedback dari entah itu siswa, entah itu guru, tergantung dari sasaran yang akan kita lakukan. Bisa kepala sekolah, bisa orang tua. Feedback. Dan yang ketiga adalah materinya. Bisa berupa PowerPoint, bisa berupa RPP, bisa berupa KKTP, bisa berupa tujuan pembelajaran dan segala macam. Tergantung dari aksi nyata yang kita perlukan. Kalau ketiga komponen ini sudah terpenuhi, maka insya Allah aksi nyata kita akan divalidasi, akan lulus. Gitu ya. Nah, untuk aksi nyata, mungkin kita akan coba praktekkan di besok malam. Saya sudah coba membuatkan beberapa template aksi nyata untuk beberapa pelatihan. Nah, harapannya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pelatihan mandiri dulu. Sudah bisa melakukan pelatihan mandiri, supaya besok malam kita sudah bisa melakukan aksi nyatanya. Dan mungkin di lusanya, Bapak Ibu bisa mengumpulkan dokumentasinya, yaitu foto kegiatannya. Ya. Dan umpan balik dari rekan guru. Dan bisa kita upload sama-sama. Aksi nyata kita sama-sama. Minimal satu aksi nyata. Dan saya sudah siapkan beberapa ya, ada 3 atau 4 materi dasar lah, materi-materi yang di awal gitu. Tentang Merdeka Mengajar, KKTP, dan yang lainnya. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan aksi nyata? Apa manfaat yang akan kita peroleh kalau kita sudah melakukan aksi nyata? Yang pertama tentu karena ini adalah pelatihan mandiri, ada ilmunya, itu akan meningkatkan pemahaman tentang topik yang dipelajari. Misalnya tentang asesmen, ya tentu setelah kita melakukan pelatihan tentang asesmen, pengetahuan kita akan lebih bagus. Apa itu asesmen formatif, apa itu asesmen diagnostik, apakah ada UTS di
di kurikulum Merdeka, apakah ada UAS di kurikulum Merdeka, dan segala macamnya itu ada di materi asesmen misalnya. Tentu pemahaman kita akan meningkat di situ. Kalau kita belajar tentang KOSP misalnya, kurikulum operasional satuan pendidikan gitu, apa sih komponen-komponen KOSP itu gitu. Nah itu tentu akan meningkat setelah kita melakukan pelatihan mandiri, dan apalagi kita melakukan aksi nyata. Kita membuat KOSP itu, kita melakukan asesmen itu, tentu pemahaman kita akan meningkat. Kemudian mendapatkan sertifikat pengembangan diri berkelanjutan ditandatangan resmi oleh Kemdikbud. Ya. Jadi ini sertifikat, misalnya dari kegiatan ini juga akan ada sertifikatnya nanti dari guru cendekia. Dan kalau ibu bapak melakukan aksi nyata, lulus, nah nanti dapat sertifikat tambahan gitu. Ya. Yang resmi dari Kemdikbud gitu ya. Kemudian memberikan akses tambahan ke menu-menu tertentu di PMM, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa misalkan kita ingin membuat komunitas sekolah kita ingin membuat komunitas di mana kita bisa melakukan webinar dan segala macamnya, atau punya forum misalnya MGMP atau KKG, kita ingin membuat forum itu, kita harus melakukan aksi nyata terlebih dahulu, membuat 3 aksi nyata, baru bisa membuat komunitas itu. Ya. Bisa membuat komunitas di PMM, dan komunitas itu nanti kita bisa melakukan webinar dan segala macamnya, yang terekam menjadi statistik untuk sekolah kita ya. Kemudian bisa menjadi penelaah aksi nyata rekan sejawat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa guru yang melakukan aksi nyata itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali jumlahnya. Satu orang, kalau satu seperti yang saya kalkulasi tadi, kalau 2 atau kalau 3 itu akan lebih banyak lagi jumlahnya. Sumber daya manusia yang ada di Kemdikbud kan terbatas, sehingga perlu tambahan guru untuk melakukan itu. Nah, untuk bisa itu kita harus melakukan minimal 7 aksi nyata, kita bisa daftar, itu pun diseleksi. Siapa yang bisa lolos. Tidak semua, kalau misalnya sudah 7 bisa lolos, enggak. Banyak sekali yang ikut. Kemarin saya ikuti kegiatan ide praktik itu ada sekitar 3.000 lebih peserta yang ikut. Yang diterima hanya sekitar 100 orang, 108 orang yang diterima. Jadi yang mau ikut itu banyak, cuman kapasitasnya, kemampuan kementerian untuk melakukan pelatihan juga masih terbatas karena banyak sekali yang harus dilakukan, maka di sini akan diseleksi. Kemudian yang paling penting yaitu meningkatkan nilai rapot pendidikan, satuan pendidikan atau rapot pendidikan sekolah gitu ya. Jadi ini adalah 2 poin yang ada di indikator di rapot mutu, rapot pendidikan. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka di rapot pendidikan sekolah masing-masing. Ini rapot pendidikan di sekolah saya ya, pengalaman pelatihan PTK gitu. Nah ini proporsi guru dan kepala sekolah pernah mengikuti pelatihan melalui Merdeka Mengajar. Maksudnya itu adalah pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri yang Bapak Ibu lakukan di PMM itu terekam, akan menjadi raport dari sekolah kita. Ya. Di sekolah saya naik 50,55% gitu. Ini juga naik. Partisipasi dalam rapor Merdeka Mengajar, termasuk menonton video dan segala macamnya, itu juga masuk statistiknya ke dalam rapor pendidikan. Ya. Jangan heran kalau nanti rapor pendidikannya merah. Kenapa gitu? Padahal rajin saya gitu, sekolah kami bagus lah. Ternyata belum mengakses rapor pendidikan, kurang mengakses rapor pendidikan. Bahkan yang saya lihat di beberapa sekolah itu, mereka punya hari khusus untuk mengakses rapor pendidikan. Jadi pulang sekolah, mereka mengakses rapor pendidikan secara bersama-sama, entah itu nonton video, entah itu melakukan pelatihan mandiri, dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan rapor pendidikannya. Kenapa sih rapor pendidikan itu harus naik? Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tahunnya itu ada 15% dari sekolah dengan progres rapor terbaik yang akan mendapatkan BOS kinerja. Jadi mungkin mudah-mudahan ada di sekolah Bapak Ibu sekarang yang mendapatkan BOS kinerja. Asalnya dari mana? Dari progres rapor pendidikan ini. Jadi naiknya seberapa tinggi? 15% tertinggi itu akan mendapatkan BOS kinerja untuk melakukan pelatihan. Jadi BOS kinerja itu hanya bisa digunakan untuk melakukan pelatihan. Misalnya kita ingin mendatangkan Bapak Dr. Suhardi misalnya ke Lombok misalnya. Nah, nanti dengan BOS kinerja itu kita bisa mengundang beliau gitu. Atau ada juga namanya di sekolah di daerah itu narasumber berbagi praktik baik. Nah, itu bisa kita undang untuk memberikan materi tentang apa yang kita inginkan tentang kurikulum Merdeka tentunya ya. Nah, itu bersumber dari BOS kinerja. Dan itu semua
berasal dari statistik salah satu dari AN dan juga dari raport pendidikan ini. Dan ini yang sedang sekolah saya coba kejar gitu. Bagaimana caranya supaya kami masuk 15% terbaik berjenjang gitu. Misalnya SMP 15%, SD 15%, SMA 15% di kabupaten itu yang akan mendapatkan BOS kinerja itu. Jadi yang mandiri tadi kan tidak ada pelatihan. Nah, ini sekarang diberikan dana yaitu berupa pos kinerja untuk sekolah-sekolah dengan progres atau progres rapot terbaik 15%-nya. Itu. Ya, jadi sangat banyak sekali dampaknya yang bisa kita dapatkan dari melakukan aksi nyata. Jadi bukan hanya sekedar pribadi kita dapat sertifikat atau ilmu kita dapat meningkat, tapi juga ada hal-hal seperti itu. Bahwa ada tentang raport pendidikan yang akan meningkat dan nanti ada kompensasinya atau bonusnya yaitu tambahan bos kinerja untuk kita melakukan pelatihan di sekolah. Tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kita. Seperti itu ya. Jadi itu sudah disetting oleh pemerintah. Mudah-mudahan bukan 15% lagi ya, ditingkatkan lagi tahun depan misalnya 20% atau berapa dari sekolah dengan progres terbaik raport pendidikannya. Bukan nilai tertinggi ya, tapi progres terbaik. Jadi kuncinya di progres. Jadi kalau kemarin rendah, sekarang itu bisa tinggi banget gitu. Jadi jangan hanya tinggi-tinggi terus, nah itu progres sedikit. Jadi ada progres yang dihitung ternyata di situ ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu pelajari bagaimana supaya sekolah Bapak Ibu dapat. Jadi harus buka rapor pendidikan. Ya. Cara buka rapor pendidikan ya tinggal klik rapor pendidikan nanti dengan akun belajar ID. Kalau guru di Kementerian Pendidikan ya itu bisa langsung masuk ke eh, rapor pendidikan, bisa mengunduh semua dokumen lengkap ini. Apa saja yang ada di rapor pendidikan itu. Ya. Nah, itu saja mungkin ini untuk besok praktik kita membuat aksi nyata dan juga yang terakhir nanti untuk mengupload aksi nyata gitu. Mungkin untuk kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Saiful Fahmi yang sudah memberikan materi pada malam hari ini, yang sudah sangat jelas yang disampaikan oleh narasumber kami pada malam hari ini, Bapak Ibu, tentang bagaimana strategi tuntas menyelesaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Juga sudah sedikit dibahas tentang apa yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar, yaitu bagaimana platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk dalam mewujudkan pelajaran Pancasila serta mendukung guru-guru di sekolah bagaimana proses pembelajaran, belajar, dan berkarya sehingga menciptakan suasana yang baik untuk siswa di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, mungkin kita selanjutnya akan melanjut pada sesi diskusi. Di sini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa melakukan raise hand pada Zoom meeting Bapak Ibu. Nanti akan saya persilahkan satu per satu. Hari ini sudah ada 2 orang yang sudah melakukan raise hand. Di sini ada Bapak Agus Gustiawan, mungkin yang akan saya persilahkan yang pertama. Silahkan Bapak Agus bisa menghidupkan audionya dan bertanya langsung dengan narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulus pemateri. Ternyata Pak Saiful itu dari Bandung juga ya Pak Santori. Saya SMA 4 Bandung Pak Saiful. SMA 4 Bandung. Fisika tapi fisika pendidikan. IKIP saya dulu. IKIP Bandung. Sekarang iya Pak. Baik, langsung saja. Ini materi yang saya tunggu di webinar ini. Saya itu pernah membuat ini Pak, yang tadi Bapak sampaikan tentang PMM, tentang PMM. Saya itu di aksi nyata Pak, tadi Bapak katakan harus ada foto, harus ada foto, kemudian yang jadi masalah itu feedback Pak. Saya itu cara menampilkan feedback dari gerakan guru atau dari siswa. Ini secara garis besar aja Pak, walaupun prakteknya malam besok gitu. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum. Bapak. Baik, silakan Pak bisa langsung dijawab.
Terima kasih ya Pak Agus dari SMA 4 Bandung. SMA 4 Bandung itu di mana Pak? Di Jalan Gardu Jati, Pak, dekat Sudirman. Oh ya, Gardu Jati Jalan ya. Gardu Jati. Saya dulu Ya. PPL di SMA 6 di dekat Oh terminal. ya, tetanggaan Dekat Pak. kan. Senang. Jadi eh, feedback yang mengenai feedback itu Ya, nanti memunculkan di feedback materi Pak. berikutnya sudah ya. Jadi feedback itu bisa berasal dari guru, bisa berasal dari siswa, bisa berasal dari kepala sekolah, tergantung dari target yang kita tuju. Misalkan kalau kita kalau saya lakukan kemarin itu tentang membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, itu saya praktekkan. Jadi modul ajarnya saya taruh di atas, kemudian ketika di kelas saya foto anak-anak sedang mengerjakan LKP-nya atau sedang melakukan presentasi atau sedang berdiskusi tentang materi itu. Kemarin kebetulan saya ngajar IPA, jadi ada biologinya tentang sel kemarin. Jadi saya foto itu saya masukkan di dokumentasinya. Jadi yang pertama itu di bagian pertamanya itu saya taruh eh, RPP berdiferensiasinya. Di kedua itu saya taruh tentang modul apa tentang dokumentasi kegiatan itu dilakukan. Karena ini namanya aksi nyata, jadi harus ada aksinya, harus nyata kegiatannya. Dan yang ketiga feedbacknya. Jadi feedback itu nanti ada formatnya bisa formatnya itu tidak harus dia format di Google Form atau harus kita ngisi di kertas. Oh, Bisa juga dengan screenshot WA itu bisa. Bisa juga anak-anak itu nulis di buku itu bisa. Bisa kita rekap tergantung dari permintaan yang ada. Gitu. Nah, jadi sangat sederhana sebenarnya, tidak hanya melulu tentang harus Google Form diisi siswa, tidak seperti itu. Bisa, kalau kemarin saya print langsung dari perpustakaan belajar namanya, jadi di PMM itu ada perpustakaan belajar, di sana ada contoh dari feedbacknya. Yang saya ambil itu traffic light, jadi ada tiga lampu, ada lampu hijau, itu apa saja yang menarik di pelatihan ini gitu. Nanti anak-anak nulis, oh saya suka pembelajaran ini, saya suka pelajaran ini begini-begini gitu. Kemudian apa kuningnya, apa yang harus dikurangi, dan apa yang merahnya itu apa yang harus dihentikan. Nah, mengisi tiga itu saja anak-anak itu feedbacknya. Itu saya scan atau saya foto, saya taruh di lampiran yang ketiga. Nah, itu saya upload, keluar dia sertifikat untuk pembelajaran tadi, RPP berdiferensiasi tadi. Yang kedua itu adalah foto anak-anak sedang belajar ketika saya mengajar menggunakan RPP itu, dan yang ketiga adalah feedbacknya. RPP diferensiasi kan susah Pak buatnya, tinggal kita download saja sebenarnya. Karena kalau di Mandiri berubah kan, kita itu melaksanakan kurikulum merdeka menggunakan apa yang sudah pemerintah buat. Jadi belum 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 kalau belum bisa berkreasi bisa boleh. Jadi kalau ada RPP teman-teman kita di perangkat ajar itu yang mengenai mengenai apa namanya mengenai materi kita bisa download, kita bisa ATM. Nah, itu kita ATM, kita ambil saja itu, kita ganti atau kita sesuaikan mana yang kira-kira yang perlu kita hapus dan perlu kita tambahkan. Nah, itu kita gunakan langsung. Jadi tidak perlu kita harus buat ulang dari awal. Idealnya memang kita buat dari awal. Tapi kalau kita kesusahan, kita bisa melakukan ATM itu, ambil, tiru, dan modifikasi itu. Kemudian kita lakukan di kelas. Intinya ada dua tadi. Kita lakukan di kelas dan kita eh, feedback. Karena itu akan feedback itu akan membuat kita jadi lebih baik. Anak itu, wah, bapak itu terlalu suka bercanda misalnya seperti itu. Nah, itu kan feedback yang dari anak. Nah, itu yang dituju dari aksi nyata ini gitu. Jadi kita melaksanakan, kemudian ada respon dari anak-anak, dan dari respon itu kita melakukan apa. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan besok malam saya bisa tampilkan bagaimana bentuk-bentuk feedback yang ada di PMM di aksi nyata itu. Seperti itu mungkin Pak Agus. Terima kasih. sedikit lagi Pak Ipul. Berarti kalau feedback itu dibuat oleh kita Pak ya? Feedback dibuat oleh kita, kemudian kita scan, dikirim lewat itu, PMM itu. Ya, feedback itu formatnya, misalnya kita membuatnya itu pakai kertas biasa, misalnya kita tulis Ya. tangan aja, misalnya untuk anak ini. Kalau yang tadi saya lakukan itu kan ada formatnya dari PMM itu, saya download 3 atau 4. Nanti saya pilih anak-anak itu yang mau mengisi 3 atau 4 orang. Nah itu kita kita scan atau kita foto, kita gabung dengan yang pertama dengan RPP-nya, dengan foto kita mengajarnya dan foto feedback-nya.
gitu. Jadi 3 itu saja selesai sudah aksi nyatanya. Jadi tidak ribet-ribet seperti itu ya. Jadi format itu dari kita. Kalaupun tidak kita misalnya sempat nge-print misalnya, kita suruh tulis di buku pun itu boleh, itu bisa diterima. Misalnya apa yang anak-anak kalian suka, nanti dia akan tulis, oh saya tidak suka, saya kurang suka A B C D. Apa yang akan perlu kita tingkatkan A B C D. Itu ditulis di buku tulis pun dengan tulisan anak yang bagaimanapun itu diterima di apanya di PMM itu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas kesetiaan yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah memberikan jawaban. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan persilahkan untuk 2 orang lagi yang akan bertanya melalui Zoom meeting. Baik, di sini ada Bapak Andri Vitus SPDGR. Silahkan Bapak bisa menghidupkan audionya. Selamat malam Ibu, Baik, terima selamat kasih. malam Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Pak Saiful. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Salam. Perkenalkan saya Bapak Andri Vitus dari Kabupaten Manggarai, NTT Bapak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan unggahan aksi nyata dengan proses validasi sampai mendapatkan hasil sertifikat itu Bapak. Kebetulan saya pribadi adalah termasuk salah satu orang yang sangat aktif untuk belajar mandiri. Sampai dengan hari ini saya sudah memiliki 4 sertifikat dari PMM ini, termasuk yang tadi saya dapat itu alhamdulillah dari tentang rapor Merdeka rapor pendidikan itu. Tetapi ada 2 aksi nyata saya yang dikembalikan dan diminta untuk telah ulang itu Bapak, terkait khususnya di kurikulum Merdeka dengan Merdeka Mengajar. Tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat kita mengunggah dokumennya itu disertai dengan dokumentasi. Sementara saya jelas-jelas sekali bahwa di situ dokumennya saya sesuai dengan materi dengan print screen hasil jawaban dari atau umpan balik dari rekan sejawat. Tetapi itu masih dikirim kembali untuk ditelaah ulang dia punya apanya. Tetapi kok teman saya yang modelnya sama, dokumentasinya sama, satu sekolah dengan saya, tetapi dia lulus dan dapat sertifikat dari 2 kegiatan ini tadi, khususnya di Merdeka Mengajar dengan Merdeka Belajar dengan kurikulum Merdeka. Yang ingin saya tanyakan Bapak, kira-kira letak kesalahan saya itu di mana dan bagaimana saya bisa mengunggah ulang materi tersebut, apakah diisi materinya atau didokumentasi, karena memang dia punya timbal balik yang diberikan kepada kita itu khususnya kepada Bapak Ibu guru sangat tidak jelas begitu. Apa yang harus diperbaiki begitu Bapak? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, silakan Pak, bisa langsung dijawab. Ya, jadi Bapak Andi sudah 4 ya. Saya sebenarnya baru 1 Pak, jadi baru 1 ini. Tapi ya 1 ada alasan saya sih kenapa baru 1. Saya kemarin tolak 3 Pak, jadi saya ditolak 3 kemarin. Dan saya melihat ditolak itu memang dia dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan, ini ditolaknya di bagian mana gitu. Memang saya sengaja buat yang tidak bisa, yang dia memenuhi syarat gitu, biar ditolak itu kayak gimana sih tampilannya gitu. Dan memang tidak dijelaskan, seharusnya kan kita dikasih jelas, misalkan materi Bapak misalnya kurang jelas, atau foto Bapak kurang jelas, atau feedback Bapak gitu, memang tidak ada seperti itu ya. Nah itu memang salah satu kekurangan di apa namanya di aksi nyata ini yang saya temukan gitu. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu poin penting di situ adalah ada plagiarisme. Jadi mungkin unggahan Bapak itu dikira plagiat, mirip dengan punya teman Bapak. Mungkin Bapak punya teman Bapak itu atau dengan orang lain juga bisa, karena materinya kan hampir sama. Misalnya kalau di kurikulum Merdeka itu kan kita ngambil disuruh untuk membuat apa namanya, membuat paparan materi kan berdasarkan dari video yang kita tayangkan. Nah, paparan materinya karena videonya sama kan kemungkinan akan sama itu besar sekali. Nah, jadi mungkin dikiranya plagiarisme, makanya dia dikembalikan seperti itu. Solusinya biasanya kalau yang saya pelajari itu adalah
supaya dia melakukan plagiarisme, kita buat dia dalam bentuk gambar. Baru kita upload ke PMM, sehingga kalau dia cek plagiarismenya itu kan bukan teks lagi, bukan teks PDF yang berasal dari teks. Itu akan sedikit mereka susah untuk melakukan cek plagiarisme. Jadi mau si penelaahannya itu harus melakukan penelaahan secara manual. Jadi harus dia baca gitu. Biasanya mereka menelaah menggunakan dokumen pengecek plagiarisme gitu. Jadi ya akan cek plagiarisme karena apa? Kita membuat materi berdasarkan sumber yang sama. Jadi akan ada kemungkinan besar materi kita sama dengan materi yang orang yang lain. Dan itu akan tercek sebagai materi yang sama. Mungkin seperti itu masalahnya gitu. Jadi solusinya tadi adalah kita buat dia dalam bentuk gambar saja. Kita buat jadi bentuk gambar. Misalnya kalau di Canva kita downloadnya itu gambar, baru kita buat jadi PDF, baru kita kirim ke aksi nyata, sehingga nanti mau nggak mau penelaah itu harus melakukan penelaahan secara manual dan melihat bahwa memang kita benar-benar membuat aksi nyata itu, bukan melakukan copy paste atau mengambil dari aksi nyata orang. Karena template-nya juga kadang-kadang kan sama, tadi perempuan sama, template dari Canva juga banyak yang sama gitu. Jadi mungkin hal itu mungkin Pak yang menyebabkan dia menyebabkan dia tidak diterima. Dan memang seperti Pak Andi Pitus tadi, bahwa tidak ada penjelasan di bagian mana kita tolak. Itu termasuk kritis saya juga terhadap aksi nyata ini. Kenapa kok nanti dikasih tahu kita ini? Karena mungkin itu tadi tuntutannya sangat banyak. Kita bisa sampai 2-3 minggu menunggu karena memang antriannya sangat banyak. Ya, mungkin dengan nanti tahun depan kita bisa lebih banyak lagi yang mengikut menjadi penelaah, mungkin itu bisa ditingkatkan. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita bisa memberikan masukan di help desk-nya PMM terkait dengan itu. Terima kasih mungkin. Demikian jawaban. Halo Bapak. Halo Bapak, sedikit Bapak, sedikit Ibu Mbak Lulu, Baik, sedikit. silakan. Baik, silakan Oke, Bapak. terkait dengan plagiat dengan cara yang lain-lainnya itu tadi itu Bapak kami sudah lakukan. Kebetulan seperti yang Bapak jelaskan tadi itu ada satu kemajuan nilai positif yang ada di kami punya sekolah itu Bapak, yaitu kami pada hari Sabtu di minggu ketiga di setiap bulan itu kami adakan sosialisasi untuk bagaimana mengunjungi PMM ini secara serempak kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini adalah budaya positif yang ada di sekolah kami, jujur, karena saya pribadi adalah guru penggerak, saya menjadi promotor gerakan ini di sekolah saya. Saya akan mencoba mengajak semua teman-teman itu memberikan materinya, setelah itu sampai pada proses unggahan aksi nyata. Dan aksi nyata itu kami buat sistemnya ATM Bapak, amati, tiru, dan modifikasi. Kami ambil dari internet materi yang khususnya yang ada di materi-materi yang ada di PMM ini, di setiap topik yang ada. Terus kami buat dan kami pastikan sebelum diunggah itu setiap materi yang kami berikan, kami di sekolah itu ada 12 guru. Itu isinya tidak sama, mulai dari tampilannya sampai pada semua yang proses-proses di Canva dan terakhirnya tadi. Tetapi kok yang menjadi benar sekali seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin ini kedepannya yang harus kita help desk di PMM itu, supaya adakan timbal balik catatan kecil lah kepada kita, khusus yang tim-tim penelaah itu, supaya kita yang melihat atau mendapatkan kiriman balik dari tugas kita itu tidak menjadi bingung seperti ini Bapak. Karena saya rasa semua guru di Nusantara ini juga pada bingung, kok kenapa tugas saya dikembalikan seperti ini. Kalau dilihat dari itu tadi mereka menggunakan aplikasi plagiat itu, saya rasa semua orang itu kan pasti bisa melihat, tetapi itu harus diamat, ditiru, dan dimodifikasi lagi sedemikian rupa sehingga tidak mirip-mirip persis begitu Bapak. Terima kasih untuk materi dan peneguhannya malam ini. Terima kasih Bapak, saya beruntung bisa mengikuti Zoom ini. Baik, terima kasih Bapak atas feedback-nya. Mungkin ada tambahan lagi Pak dari Bapak Saiful Fahmi, saya persilahkan. Ya, jadi tadi jadi udah dicek dengan temannya, tapi kita nggak tahu dengan guru dari sekolah lain kan nggak tahu juga. Bisa aja menggunakan template yang sama di Canva gitu. Itu masalahnya. Jadi mungkin dengan teman kita yang 12 orang di sekolah itu nggak sama, tapi di sekolah lain mungkin saja ada yang sama, karena guru itu banyak sekali, jutaan orang, Oke, dan siap. yang mengupload itu banyak sekali. Dan kalau kita menggunakan template-template standar di Canva, ya tentu bisa jadi sama gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan ini, dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah memberikan penjelasan dan pencerahan.
Baik Bapak, saya akan lanjut untuk yang bertanya di Zoom meeting. Di sini ada Ibu Haja Rasmila. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Apa terdengar suara saya? Sudah terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bertemu dengan Pak Fahmi dan juga Mbak Lulu ya. Hari ini saya baru bisa mengikuti, ini sedang hujan. Jadi saya tadi mungkin saya di sini yang kurang menangkap ya hasilnya. Jadi saya tadi menangkap tentang refleksi kompetensi ya. Di situ yang agak ada sedikit sinyal bagus. Ini saya menggarisbawahi bahwa di situ harus diisi sebelum tanggal 31 Januari 2024 ya, kalau nggak salah ya Pak Fahmi ya. Ini apa sih ya? Mohon apa ya, diberikan review ulang untuk saya gitu, Kas. Sekilas info selaku pengawas mungkin saya harus ada hal-hal yang untuk disampaikan kepada sekolah binaan saya begitu. Dan sebelum Bapak memberikan review ulang, saya salut sekali dengan Pak Andri ya, itu luar biasa. Tetap semangat Pak. Semoga nanti bisa selalu berhasil dan sukses untuk semuanya yang ada di dalam grup ini ya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Fahmi, mohon direview ulang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haja Rasmila ya. Jadi memang di platform PMM yang baru itu ada menu, mungkin saya bisa share screen sedikit ya, tentang refleksi kompetensi gitu, seperti ini. Jadi di sini ada, kalau guru itu punya 4 kompetensi ya, pedagogik, kepribadian, sosial, sama profesional. Jadi ini harus diisi. Nah, ini sudah ada keterangannya mulai refleksi dapat sampai sebelum tanggal 31 Januari 2024. Jadi ini harus diisi oleh Bapak Ibu guru sebelum tanggal itu. Jadi ini isinya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Nah, nanti dari sini, ini kemarin saya ngisinya yang bagus-bagus semua gitu. Karena jarang kalau kita menilai diri kita itu jelek-jelek. Ternyata hasilnya kayak gini. Nah, seharusnya nanti isinya di sini adalah kalau kita isinya kurang-kurang bagus, akan ada rekomendasi. Rekomendasi pelatihan yang akan kita ikuti ini. Nah, ini akan muncul nanti ya. Misalnya kalau kita kurang di bagian pedagogik misalnya. Misalnya di indikator berapa, maka dia akan muncul di sini nanti. Indikator mana apa, materi apa yang perlu kita lakukan. Pelatihan mandiri apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Akan muncul di sini nanti. Untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan indikator-indikator yang ada di sini. Jadi ini untuk mendeteksi guru-guru itu kompetensinya di mana, lemahnya di mana. Nah, kuatnya di mana. Dan lemah-lemahnya itu nanti akan dikuatkan dengan apa? Dengan memberikan rekomendasi berupa pelatihan mandiri yang harus dia ikuti. Seperti itu. Nah, di sini juga dikasih tahu, misalkan untuk guru kayak masih 3B, nanti level minimumnya itu level 2 dia. Itu. Untuk ahli pertama itu di level 2. Nanti akan ada seperti itu. Kalau nanti semakin tinggi jenjang jabatannya, maka levelnya akan semakin tinggi dari sini. Dan outputnya terakhirnya adalah rekomendasi pelatihan mandiri apa yang harus Bapak Ibu guru itu lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya kah, kepribadiannya, sosial atau profesionalnya. Itu. Jadi itu terkait dengan refleksi kompetensi. Ini tidak terlalu susah karena ini pilihan ganda saja. Cuman jumlahnya yang sangat banyak dan pertanyaannya yang mirip-mirip dan berulang. Dan pilihannya itu sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Jadi itu yang membuat orang malas untuk mengerjakannya, kurang semangat untuk mengerjakannya. Tapi kalau mau dikerjakan santai-santai ya bisa. Seperti. Jadi ada di refleksi kompetensi, tinggal diklik saja nanti, harus diisi supaya nanti Bapak Ibu guru mendapat rekomendasi apa yang harus pelatihan mandiri apa yang harus diikuti. Seperti itu. Begitu saja mungkin Ibu Krisna.
Silahkan mungkin untuk Ibu Risma ingin melakukan feedback. Silahkan bisa menghidupkan audio yang kembali. Iya. Jadi Pak Fahmi mungkin kalau boleh diambil kesimpulan, refleksi kompetensi tadi ini adalah apa namanya, sejenis rapot bagi guru tersebut Pak ya, gitu ya Ya, istilahnya. ya, kompetensi dulu. Oke, Ya, oke. Jadi artinya kalau kita sudah mengisi dari refleksi kompetensi tersebut, maka kita akan tahu sejauh mana pemahaman kita di satu bidang, apakah itu pedagogik, ataukah itu sosialnya, yang 4 macam itu tadi. ya, Eh, Begitu benar Pak Fahmi? ya. Eh, Ya, kurang Oke, lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau Ibu pada waktu luang kami di tanggal 10 komunitas belajar SMP kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan webinar tentang kegiatan itu. Mungkin bisa dicari nanti SMPN Satap Matayang di komunitas, nanti bisa diikuti itu. Eh, ada SMP, kegiatan kami SMP, nanti dengan SMP apa Pak? SMPN Satap Matayang, Matayang. Mata yang. Nah, itu nanti kami ada komunitas belajar di situ akan membahas tentang itu eh, kompetensi belajar serta penyusunan SKP tahun 2024 nanti gitu yang Oh ya, berbasis kinerja. oke. Seperti itu mungkin di PMM bisa dicari di komunitas nanti. Siap. Terima Terima kasih. kasih banyak Pak Fahmi, Mbak Lulu, dan semua Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Terima kasih kembali lagi ke Mbak Lulu dan Pak Fahmi. Masih di mute Mbak Lulu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Hajar Rasmila yang sudah bertanya dan narasumber kami yang sudah menjawab. Dan baik Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk yang sudah raise hand. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan pada kolom chat agar seimbang Bapak Ibu. Tadi sudah saya informasikan untuk Zoom meeting 3 pertanyaan untuk raise hand. Mungkin untuk Bapak Saiful Fahmi bisa langsung dijawab saja Bapak 2 atau 3 pertanyaan yang ingin dijawab pada kolom chat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya membacakan beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Isyaram ya, Isyaram Pelo. Jadi saya sudah melaksanakan aksi nyata seminggu yang lalu dan sampai saat ini masih menunggu validasi apakah sertifikat dapat tidak muncul gitu. Nah, jadi memang prosesnya itu bisa sampai 2-3 minggu Ibu ya. Jadi kalau baru minggu lalu ya masih harus menunggu lagi sekitar 2-3 minggu lagi gitu untuk dilakukan validasi karena memang banyak sekali guru yang melakukan ini ya. Kemudian dari Ibu Nurbaiti Has, bagaimana cara membuat aksi nyata di PMM dan bagaimana cara menguploadnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Besok malam kita akan coba buat dan menguploadnya sampai selesai gitu. Tapi kalau untuk nunggu sertifikatnya lama, karena 3 minggu masa kita seperti sampai 3 minggu. Kemudian bagaimana membuat langkah-langkah membuat aksi nyata. Ya. Langkah-langkah membuat aksi nyata, pertama kita harus melakukan pelatihan mandirinya dulu. Setelah selesai pelatihan mandiri, nanti di sana ada permintaan beberapa atau dapat memilih beberapa aksi nyata, mana yang kira-kira sesuai yang kita bisa, yang kita mudah lakukan, itu yang kita pilih. Itu ya. Jadi tidak harus membuat RPP, tidak harus membuat presentasi, ada macam-macam. Tergantung dari pelatihannya, memintanya apa, dan bagaimana gitu. Kemudian dari Ibu Kanti, Bu Kanti atau Pak Kanti, mohon maaf Pak, saya sudah mencoba membuat aksi nyata, tapi harus perbaikan. Terus saya coba meraih bentuk video, tapi ketika saya kirim ulang tidak diterima. Mintanya bentuk PDF. Bagaimana solusinya Pak? Apakah bentuk itu dijadikan PDF atau bisa dikirim link videonya, mohon pencerahannya. Nah, aksi nyata ini dimintanya itu biasanya bentuk PDF dengan ukuran maksimal 10 Mbps. Ya. Jadi kalau video, kalau ada aksi nyata yang minta video ya biasanya linknya. Tapi saya kayaknya belum menemukan. Biasanya mintanya itu PDF ukuran maksimal 10 Mbps yang berisi tadi bahwa ada kegiatan, ada materi-materi yang diminta, kemudian ada bukti kegiatan, mungkin video itu adalah bentuk bukti kegiatan. Yang ketiga itu adalah feedbacknya, biasanya isinya itu saja.
Jadi yang video kayaknya harus dibuat, harus di screenshot mungkin bagian-bagian yang diminta. Karena tidak spesifik ini pelatihan yang mana gitu. Ya. Terus dari Ibu Rohimah, apakah dalam mengunggah aksi nyata kita memang harus menyampaikan dulu materinya ke siswa atau cukup mengunggah materi saja? Nah, jadi kalau aksi nyata kita harus melakukan karena namanya aksi nyata. Jadi kegiatannya harus ada, aksinya harus nyata. Jadi tidak bisa asal mengunggah saja gitu. Nanti kalau asal mengunggah saja kan butuh dokumentasi dia. Dokumentasinya dari mana? Kemudian feedbacknya apa? Feedbacknya itu bisa, dan tidak harus ke siswa ya. Ada yang juga ke kepala sekolah, ada yang ke guru, ada. Mengenai raport, itu juga foto dengan orang tua ketika mengumpulkan raport, itu juga ada. Jadi sangat bergantung dari pelatihannya, karena jumlah pelatihan ini sangat banyak sekali. Jadi tidak bisa kita samaratakan apakah harus ke siswa dan yang lain. Tapi intinya terkait dengan pelatihannya itu ke siapa. Kemudian Ibu Kim, ini tipe P27 ini kayaknya apakah refleksi diri bisa di guru kelas 6 yang belum menerapkan kurikulum merdeka? Ya kalau tidak salah, ini mungkin dikoreksi, aksi nyata itu untuk ASN PNS saja kalau tidak salah. Kalau di P3K kayaknya belum muncul di P3K sama PTT. Ya. Saya kalau tidak salah ya di PNS saja mungkin yang apa namanya yang refleksi tadi gitu. Ya. Dan kelasnya tidak bergantung kelasnya, dia bergantung pada jabatannya kalau tidak salah. Karena di sana ada misalkan jabatan ahli pertama dia minimumnya berapa gitu. Jadi itu terkait dengan PNS kalau tidak salah. Kalau P3K mungkin nanti akan belakangan akan dibuatkan seperti apa, saya juga belum bisa pahami. Tapi kalau tidak salah itu hanya untuk ASN yang PNS saja. Terus Bu Nining Purwadi, Pak, sertifikat saya sudah muncul, tapi tergambar seperti tidak bisa di-download. Nah, ya memang kalau kita sertifikatnya pertama muncul, dia harus kita isi identitas kita dulu, baru nanti muncul, baru bisa di-download. Jadi harus kita isi identitas kita, nama kita siapa, NUPTK dan segala macamnya, baru nanti lembar pertama sertifikat itu akan terisi, baru kita di-download. Ya. Jadi ada yang diisi dulu identitasnya di situ. Kemudian Ibu Ani, saya sudah mengirim aksi nyata profil pelajar Pancasila tapi masih menunggu validasi ya. Selamat menunggu Ibu ya, karena memang kita masih menunggu antriannya. Terus dari Ibu Emma, Assalamualaikum Pak Materi, kami ingin mengikuti pelatihan sampai bisa mengerjakan aksi nyata, sedangkan sekolah kami belum mendaftar kurikulum sekolahnya. Apakah berpengaruh Pak? Bolehkah Bapak memberikan arahannya? Ya. Jadi kalau tidak salah, PMM ini bukan hanya untuk yang kurikulum merdeka saja. Jadi untuk semua guru yang memiliki akun belajar ID atau akun madrasah itu bisa. Aksi nyata pun masih bisa dilakukan walaupun belum menerapkan kurikulum merdeka. Ini malah bisa digunakan untuk ajang berlatih sebelum kita masuk ke kurikulum merdeka. Karena kalau tidak salah di tahun 2020, di tahun pelajaran 2024-2025 semua sekolah itu harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Maaf Pak, kalau belum punya PTK apakah belum bisa membuat aksi nyata? Sepertinya bisa. Dan kalau membuat UPTK sekarang itu yang penting kita punya lengkap dokumennya, SK-nya dari bupati atau kepala dinas itu sudah bisa langsung keluar dalam waktu kurang dari seminggu. Karena PTK sekarang tidak seperti dulu. Dulu kan cukup lama kita ngantri. Kalau sekarang kita ngupload dokumen lengkap itu seminggu itu sudah lama untuk apa namanya untuk mengeluarkan PTK. Ya. Itu saja mungkin Ibu dulu. Baik, terima kasih Bapak, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya pada kolom chat. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta kami pada malam hari ini. Namun Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena besok pagi kami akan membuka WA Group untuk diskusi dengan narasumber. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi. Jadi apa saja yang berkaitan tentang tema malam hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan narasumber kami di sana, karena di WA Group narasumber sudah bergabung. Dan Bapak Ibu, sebelum saya tutup sesi pertama kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan absensi dan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan
Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi link absensi dan sebagainya. Bapak Ibu hanya perlu fokus dan dalam diskusi interaktif agar bisa menghasilkan karya nyata seperti mutu kami di Guru Cendekia Indonesia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu saya informasikan kembali merupakan sesi pertama untuk diskusi Zoom. Besok malam merupakan sesi kedua atau sesi terakhir untuk diskusi dengan narasumber kami. Dan di WA Group kami akan buka sampai dengan hari Minggu Bapak Ibu untuk diskusi interaktif. Nah, pada hari itu Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk bagaimana bisa menyelesaikan karya nyata Bapak Ibu dan bertanya langsung dengan narasumber kami. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan narasumber kami pada malam hari ini, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu di sesi kedua besok malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.